Shalom, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Joy Napitupulu. Saya bersyukur boleh menjumpai saudara kembali dalam video saya yang terbaru ini. Saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan satu kesaksian, saudara. Kesaksian yang saudara, bahwa dahulu saya sebenarnya secara spirit, secara hati, sebenarnya sudah meninggalkan kekristenan, ya. Walaupun secara legalitasnya, secara seremonialnya gitu ya, seperti mengucapkan kalimat syahadat, itu yang belum saya lakukan. Nah, tetapi hati saya sebenarnya sudah mencintai Islam waktu itu. Apa yang membuat saya belum melakukan itu lebih daripada sebenarnya karena saya masih menghormati kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya masih hidup dan kedua orang tua saya masih beragama Kristen. Tetapi saudara, memang firman Tuhan, saudara, berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya mengalaminya, saudara kasih Tuhan, bahwa benar saya dipilih Tuhan bukan karena saya yang memilih Tuhan. Kalau berdasarkan saudara, pada waktu itu saya tidak memilih Yesus. Kenapa? Karena dari latar belakang kehidupan saya yang dibesarkan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu, saudara, ada satu daerah namanya Tanjung Ampalo, kalau sekarang itu Koto 7. Dari waktu saya sampai sekarang orang Kristen di sana boleh dikatakan tidak ada, ya. Nah, saudara, pada zaman itu dalam satu desa itu bahannya kami keluarga yang beragama Nasrani, ya, beragama Kristen. Di satu kecamatan, saya kalau tidak salah ingat hanya 7 sampai 9 kakak waktu itu orang Kristen yang merantau, bukan orang asli, orang merantau waktu itu sana. Desa Tanjung Ampalo, sekarang namanya Koto 7, Kabupaten Saulunto Sijunjung dulunya, sekarang namanya Kabupaten Sijunjung karena sudah ada pemekaran, 3 pemekaran. Satu menjadi Kota Madya Sawalunto, satu lagi menjadi Kabupaten Darmasraya, dan kemudian satu lagi tetap dalam Kabupaten Sijunjung. Nah, itu daerah yang masih, saudara kasih Tuhan, kuat tradisi daripada Minangnya, tradisi termasuk di dalamnya, saudara kasih Tuhan, betapa kuatnya mereka memegang teguh akan ajaran Islam itu, saudara. Saya hidup di dalam lingkungan bahasa pergaulan sehari-hari orang Minang, saudara. Bayangkan dari saya usia 4 sampai 5 tahun, kemudian saya masuk sekolah dasar, dan masuk saya di SMP di desa itu, saya mengalami kalau istilah sekarang dibully, ya. Saya dibully habis-habisan, saudara kasih Tuhan, ya. Saya dihina, saya dicaci, karena saudara kasih Tuhan sebagai orang Kristen, orang kafir, yang dikatakan najis, yang dikatakan macam-macam yang menyakitkan dan sebagainya. Ditambah, saudara, waktu itu kalau mau ke gereja, ada satu gereja di kabupaten itu perjalanannya hampir 2 jam. Namanya, di situ hanya ada 2 gereja, HKBP dan Gereja Katolik peninggalan zaman Belanda. Nah, sampai sekarang masih begitu, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, tentu saudara, tidak ada pendidikan kekristenan yang masuk ke saya. Tetapi sebaliknya, saudara kasih Tuhan, lingkungan tempat saya itu begitu kuat Islam, pengajaran Islamnya. Teman-teman saya semua mengaji dan sebagainya. Saya ikut, saudara kasih Tuhan, ya. Saya mengikut pengajian mereka dan sebagainya. Nah, saudara, pendek cerita, ya, pendek singkat cerita, saya, saudara kasih Tuhan, percaya bahwa Yesus bukan Tuhan, karena Al-Quran pun sudah mengajarkan, saudara,
tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih yang dianggap Tuhan oleh yang Kristen, dan itulah sebabnya orang Islam membenci kekristenan, menganggap Kristen itu kafir karena menuhankan manusia. Nah, saudara, dengan logika-logika mereka waktu itu, Tuhan itu kok manusia dan sebagainya, ya. Dalam kepolosan seorang anak kecil, saudara kasih Tuhan, saya sebenarnya, saudara, ingin sebenarnya segera menjadi orang Islam supaya saya dapat diterima dalam lingkungan teman-teman saya waktu itu, ya. Nah, saudara, tetapi karena satu hal, sisi yang lain, saya mengasihi orang tua saya, ya. Ini satu kondisi yang luar biasa sekali, satu pergumulan, saudara kasih Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan itu benar, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, kalau hari ini saya berada, saudara, bahkan menjadi seorang gembala sidang, seorang pendeta, saya merasakan betul bahwa memang bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Karena sekali lagi saya katakan, kalau bicara saudara kasih Tuhan waktu itu, jiwa saya, hati saya, saudara, saya ingin sekali menjadi orang Muslim pada waktu itu. Karena saya pertama ingin diterima dalam pergaulan, yang kedua, logika saya waktu itu sudah ditanamkan pengertian bahwa tidak mungkin Tuhan manusia menjadi Tuhan. Nah, ya, Yesus itu kan manusia, kenapa Tuhan harus lahir, kemudian ya, Tuhan itu harus mati, saudara. Itu logikanya waktu itu, ya. Nah, singkat cerita, saudara, tahun 97 akhir, pas awal gejolak resesi dan kerusuhan 98, saya ada di Jakarta, saya merantau di Jakarta. Disinilah awal mula titik balik daripada kehidupan itu, saudara, iman saya itu. Ketika masih sampai di Jakarta, sebenarnya saya masih tetap punya semangat ingin menjadi seorang Muslim, saudara kasih Tuhan, ya. Maka saya mencari pergaulan-pergaulan juga dengan orang-orang suku Minangkabau waktu itu, karena saya dari Sumatera Barat, ya, orang suku Minangkabau. Saya bisa berbahasa Minangkabau, mengerti budaya adat istiadat mereka, dan saya bergaul dengan mereka juga, saudara, ya. Dengan harapan nantinya, saudara, saya akan menemukan orang yang saya anggap cocok, lalu saya akan menjadi seorang Muslim di situ. Tetapi ternyata sesuatu terjadi dalam kehidupan saya, ya. Nah, saudara, alur kehidupan tidak seperti yang kita bisa bayangkan, ya. Nah, singkat cerita, saudara, saya mengalami satu penyakit. Teman-teman saya sudah khawatir dengan kehidupan saya, sakit yang saudara bisa mendatangkan kematian, ya. Nah, lalu di dalam ketidakberdayaan saya, saudara kasih Tuhan, karena waktu itu saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa kemana-mana. Lalu, saudara, ada seorang pemulung waktu itu memberikan kepada saya Alkitab, ya, yang saya ingat persis, yaitu Perjanjian Baru yang isinya dengan kitab Mazmur. Hanya Perjanjian Baru dengan kitab Mazmur, ya. Nah, saudara, waktu itu saya menolak ketika diberikan oleh si pemulung ini, tetapi dia berkata, saya juga dulu dari seorang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, ya, dia berkata, terus saya Muslim. Lalu dia berkata, sekarang saya menjadi orang percaya. Nah, ini yang menggugah saya. Kemudian dia berkata, apa salahnya kamu baca ini? Anggap ini sebagai novel, ya, untuk menemani kamu dalam masa-masa kamu yang keadaanmu yang seperti ini, gitu. Nah, waktu itu, saudara, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tidak berdaya, tidak bisa berdiri dan sebagainya, hanya bisa duduk dan tidur, saudara. Kemudian, ya, banyak kawan mengatakan saya tidak akan lama lagi waktu itu. Banyak yang cemas, saudara. Nah, singkat cerita, saya terima itu Alkitabnya, Perjanjian Baru dan kitab Mazmur. Puji Tuhan,
2 minggu 3 hari saya menyelesaikannya, saudara, membacanya. Itu pertama kali saya membaca Alkitab, ya, itu kitab Mazmur dan Perjanjian Baru. Nah, saudara, saya lebih fokus waktu itu kitab Yohanes, ya. Yohanes itu berisi 4-60% peristiwa-peristiwa mujizat Yesus yang dahsyat luar biasa. Di situ saya di titik setelah saya membaca, saya fokus kembali kepada, saya ingat Yesus menghidupkan Lazarus. Itu yang saudara kasih Tuhan. Lalu saya berkata kepada Yesus waktu itu, ya, setelah saya membacanya, Yesus, kalau Engkau Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yohanes, kitab Injil Yohanes ini, Kau menghidupkan Lazarus, sekarang sembuhkan penyakitku. Kalau Engkau bisa menyembuhkanku, benarlah Engkau itu Tuhan, dan aku akan memberikan hidupku bagimu. Saudara, saya jam 12 malam persis saya menyampaikan kalimat itu. Nah, tetapi saudara, luar biasa. Saudara, saya mau mengatakan penyakit saya apa? Batu karang, saudara. Kenapa saya katakan sebenarnya bisa membawa kematian? Karena sudah busuk, saudara. Sudah keluar nanah, bukan hanya nanah, tapi darah hitam. Secara kedokteran itu harus dioperasi, karena harus mengambil batunya. Tapi saya nggak punya uang, karena saya di Jakarta luntang-lantung, hidup sebagai seorang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, saya hidup bersama dengan kawan-kawan di satu tempat, di mana saja, saudara, waktu itu, ya. Itulah kondisinya waktu itu. Nah, tapi ketika saya berkata seperti itu jam 12 malam, tiba-tiba, saudara, saya buang air kecil. Yang tadinya kalau saya buang air kecil itu rasanya sakit luar biasa, menggigil, badan saya gemetar, saya akan sulit membayangkannya. Buang air kecil adalah hal yang paling saya takutkan waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Saya buang air kecil, kemudian ada batu-batu seperti pasir yang keluar. Setelah itu keluar darah segar, dan dari situ, saudara, saya disembuhkan secara total. Nah, sampai saat ini, itulah titik baliknya saya percaya kepada Yesus, saudara kasih Tuhan. Yang memaksa saya harus melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari titik itulah saya akhirnya mencari gereja. Walaupun saya belum bertobat, ya. Tapi itulah titik saya mulai percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Saya tidak bisa lagi menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Selama ini doktrin-doktrin waktu saya masih kecil, saudara kasih Tuhan, di lingkungan muslim yang mengatakan Yesus itu adalah manusia karena Tuhan itu nggak mungkin lahir, Tuhan itu tidak mungkin mati di salib terhina. Itu begitu kuat, dan itu yang menolak, yang membuat saya menolak ketuhanan Yesus. Saya pernah menghina gambar-gambar yang ada di rumah-rumah orang Kristen, saudara. Saya mengatakan, ya tapi saya bukan orang yang radikal juga. Di rumah saya, di rumah keluarga, saya olah-olah biasa saja, ya, seperti saya tidak mempermasalahkan. Tetapi hati saya, batin saya, kalau di luar, saya sudah tidak percaya sama sekali dengan Yesus. Saya lebih mempercayai waktu itu agama Islam. Nah, itulah titik balik saya percaya kepada Yesus. Walaupun saya belum bertobat 100%. Saudara, inilah kesaksian saya untuk yang pertama. Akan ada kesaksian-kesaksian berikutnya yang saya mau bagikan.
Tetapi benarlah firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, yaitu aku itu adalah Yesus yang memilih kamu. Saya percaya ada di antara saudara yang mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Karena engkau hidup di tengah-tengah kehidupan yang engkau sering mendengar Yesus bukan Tuhan. Engkau sedang mengalami di dalam persimpangan, saudara. Mungkin engkau sedang mengalaminya. Saya pernah ada di situ. Dan saya mau mengatakan, saudara, jangan pernah ragu untuk engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudara, kalau engkau sedang hampir melangkah jauh, kembali kepada Kristus. Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu, yang sanggup menyembuhkan engkau. Kalau saya mengalami pemulihan daripada Tuhan, saudara pun pasti dapat mengalami pemulihan. Mari berdoa bersama dengan saya. Bapa di surga, hamba berdoa bagi mereka yang sedang dalam persimpangan hari ini. Bagi mereka, Tuhan, yang sedang di dalam persimpangan ini, supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau seperti hamba-Mu ini mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dalam nama Yesus, segala roh kebimbangan cabut, patahkan dalam nama Yesus, sehingga mereka dapat melihat Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Suara-suara iblis, suara-suara penyesat, patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, saudara. Di video berikut saya akan menyampaikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa setelah saya percaya Yesus. Bagaimana Yesus memperkenankan untuk saya boleh melihat mujizat Yesus yang jauh lebih besar lagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.